Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Faizan, ketemu lagi dengan saya di sini ya. Oke, kali ini saya berharap video ini tidak kamu skip ya, karena ini informasinya sangat penting dan sangat berharga buat kamu. Kalau kamu tidak ingin ketinggalan informasi berharga ini, jadi video ini kamu simak baik-baik sampai akhir ya. Jangan sampai nanti kamu gagal fokus, bahkan ketinggalan kesempatan ini. Oke, ngomong-ngomong informasinya tentang apa? Tara. Ya, informasi penting ini adalah tentang, ini saya bacakan ya. Dibuka kembali beasiswa prestasi dan akademik dari Kementerian Agama tahun 2021. Nah, teman-teman, ini kalau mahasiswa pencari beasiswa, ini kesempatan sangat berharga. Kenapa kesempatan sangat berharga? Saya kasih tahu bocorannya. Jadi hampir tiap tahun itu Kementerian Agama itu membuka kesempatan beasiswa prestasi akademik di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, Fakultas Agama Islam UAD juga termasuk dalam kategori ini. Jadi dia masuk dalam kategori perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi kita punya kesempatan juga, terutama buat adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa FAI UAD, kesempatan buat apply beasiswa ini. Nah, caranya gimana? Caranya gampang, kamu tinggal buka laptop kamu yang terkoneksi dengan internet. Kamu buka websitenya FAI UAD dengan mengklik fai.uad.ac.id. Kemudian nanti akan muncul halaman tampilan website FAI UAD. Kamu tinggal cari edaran dari fakultas tentang beasiswa berprestasi akademik tahun 2021 dari Kemenak. Di sana ada informasi tentang persyaratan, kemudian juga berkas apa saja yang diperlukan, bahkan sampai dengan timeline waktu mengumpulkannya kapan. Dan untuk mengumpulkan itu juga nanti dari edaran tersebut ada link Google Form yang harus kamu klik untuk mengirim berkas. Nah, informasi ini juga untuk gampangnya kamu bisa juga menggunakan handphone dan gawai kamu untuk mengakses informasi tentang beasiswa ini. Nanti akan diarahkan kepada website fai.uad.ac.id juga. Sekalipun edarannya itu juga sudah beredar ya di luar website itu. Nah, kamu buka dan kamu akan lihat berbagai macam persyaratan yang menurut saya itu tidak terlalu sulit mungkin ya. Nah, apa aja persyaratannya? Oke, persyaratannya yang pertama ini teman-teman ya, warga negara Indonesia. Nah, jadi memang ini teruntuk untuk warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa internasional yang di FAI atau di UAD, kemungkinan ini memang tidak bisa, karena mungkin bisa jadi mereka juga sudah menerima beasiswa dari negaranya atau dari institusi yang menerima mereka. Jadi yang pertama syaratnya warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa aktif strata 1 dan memiliki KTM. Nah, ini memang masih diperuntukkan khusus spesial buat mahasiswa S1 ya. Jadi mohon maaf, sekalipun di FAI UAD itu ada S2-nya MPAI, jadi mohon maaf, beasiswa ini memang belum diperuntukkan untuk S2, tetapi hanya diperuntukkan buat S1 ya. Dibuktikan dengan KTM. Nah, nanti kamu harusnya ada KTM ya. Yang belum ada KTM minimal kamu punya surat keterangan lah ya, kalau kamu itu memang mahasiswa di FAI UAD. Kemudian syarat yang ketiga adalah minimal memiliki salah satu prestasi. Nah, jadi namanya juga adalah BPA, beasiswa prestasi akademik. Jadi harus punya prestasi. Prestasinya apa? Salah satu disebutkan di sini bisa. Jadi salah satu aja ini kamu bisa ngikutin pendaftaran beasiswa ini. Yang pertama, menjuarai event pertandingan tingkat kabupaten atau kota atau provinsi atau nasional dan bahkan internasional selama aktif di masa perkuliahan ya, atau selama aktif masih menjadi mahasiswa. Syaratnya gimana membuktikannya? Hanya dengan fotokopi sertifikat penghargaan. Nah, kamu yang punya juara-juara di kejuaraan apapun itu, jadi bukan kejuaraan di bidang keagamaan saja, apapun itu dibuktikan dengan sertifikat penghargaannya. Oke, atau prestasi yang lain. Nah, ini menulis buku, jurnal, dan artikel yang diterbitkan oleh penerbit atau media massa nasional dibuktikan dengan bukti fisik. Nah, ini karena pendaftarannya online, jadi menurut saya ini kalian ada nggak file kalau terkait tentang tulisan kalian, buku kalian
atau jurnal yang terbit di artikel kalian terbit di jurnal tertentu ataupun artikel kalian yang juga terbit di media massa. Nah, ini di PDF kan, kemudian nanti dikirim ya. Nah, ini bagi yang suka menulis itu juga masuk sebagai kategori prestasi loh. Jadi tidak hanya bentuk kompetisi, kejuaraan, tapi menulis dan punya karya itu juga bagian dari prestasi. Jangan lewatkan. Nah, yang ketiga atau prestasi yang lain adalah memiliki karya inovasi di bidang sains teknologi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus. Nah, kamu yang punya karya lain selain kejuaraan lomba, kemudian juga kamu yang selain punya karya tulis, kamu juga yang punya karya inovasi bidang sains teknologi, ini juga punya kesempatan buat apply beasiswa ini. Minimal karya kalian bidang sains teknologi itu dibuat atau dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus, bisa dari fakultas atau prodi ya. Kalau menurut saya bagusnya ini dari fakultas, karena yang fakultas akan lebih kuat legalitasnya, yang menyatakan kalau kamu punya karya di bidang sains ya, misalnya ada temuan atau karya teknologi tepat guna atau karya inovasi lainnya, cipta paten segala macam ya, itu tinggal melalui surat keterangan dari kampus ya. Misal kamu sudah punya keterangan hak cipta ya, surat resmi dari Kemenkumham, itu dilampirkan dan juga dilampirkan nanti minta surat keterangan dari kampus. Sekalipun misalnya sebenarnya dari Kemenkumham itu aja udah kuat ya, tapi nggak apa-apa untuk meyakinkan bahwasanya kamu sebagai mahasiswa yang punya karya inovasi di bidang sains dan teknologi juga didukung dengan nanti surat keterangan dari fakultas. Nah, yang terakhir prestasi itu juga terkait kalian harus memiliki IPK atau indeks prestasi kalian yang terakhir ya, itu di atas 3,5. Ya, yang 3,5 coba saja nanti kalian apply, nanti didukung dengan prestasi-prestasi yang lain dan mudah-mudahan nanti tetap bisa nanti lolos ya. Tetap akan kita ajukan di atas 3,5 itu, mudah-mudahan kalau bisa di atas 3,5 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian mengisi dan menandatangani fakta integritas. Nah, khusus yang poin keempat ini, nanti kalian bisa baca edarannya. Khusus poin yang keempat ini kalau kalian sudah lolos seleksi di fakultas ya. Sekali lagi untuk yang mengisi mengisi dan menandatangani fakta integritas itu kalau teman-teman yang sudah lolos di tingkat fakultas. Nanti kita akan seleksi dulu di tingkat fakultas. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya, teman-teman itu surat keterangan yang menyatakan bahwasanya sedang tidak menerima beasiswa sumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan 2021. Oke, artinya teman-teman yang sedang menerima beasiswa sekarang sampai saat ini, misalnya beasiswa kuliah di UAD melalui jalur KIP, bidik misi maupun dari institusi juga, itu mohon maaf belum bisa untuk mengajukan beasiswa ini. Jadi ini memang diperuntukkan bagi mereka yang belum atau tidak sedang menerima beasiswa kuliah yang sumbernya dari APBN, APBD, bahkan dari institusi UAD. Nah, yang terakhir, memfotokopi buku rekening bank yang masih aktif serta KTP-nya juga. Jadi fotokopi buku bank kalau memang itu nanti sudah diterima ya. Jadi memang harus punya buku rekening atas nama kalian sendiri, jangan atas nama orang tua, bapak, ibu atau yang lainnya. Nah, jadi itu mohon difotokopi. Nah, ini timeline pentingnya. Kapan pendaftarannya? Pendaftarannya adalah ini timelinenya. Pendaftaran tingkat fakultas itu dibuka melalui Google Form. Jadi kalian berkas-berkas tadi nanti dikirim melalui Google Form. Sudah dimulai sejak tanggal 17 hari ini sampai dengan tanggal 25 Juni. Jadi 25 Juni itu terakhir buat teman-teman apply berkas-berkas portofolio teman-teman untuk mengajukan beasiswa di fakultas dulu ya, di fakultas. Kemudian terakhir tanggal 25. Kemudian fakultas nanti akan menyeleksi pada tanggal 26 sampai 28. Kemungkinan juga nggak sampai tanggal 28, itu sudah ada nanti pengumuman resmi dari fakultas siapa yang lolos di tingkat fakultas yang akan kita ajukan ke Kemenag. Kemudian kita dari fakultas akan ngirim ke Kemenag itu antara tanggal 29 sampai tanggal 30 ya. Kalau misalnya seleksinya lebih cepat, maka kita akan juga mengirim berkas itu ke Kemenag lebih cepat ya. Nah, teman-teman, informasi ini menurut saya sangat berharga buat teman-teman. Kesempatannya ini terbuka sangat lebar, terutama bagi teman-teman yang punya prestasi yang segudang
ataupun baru punya prestasi yang juga tidak banyak, menurut saya ini kesempatan juga luar biasa. Coba-coba saja dulu teman-teman buat apply beasiswa ini, karena setahu saya selama Fakultas Agama Islam Ahmad Dahlan mengajukan itu, kalau tidak salah selalu mendapatkan jatah kesempatan mahasiswanya itu tembus beasiswa ini. Sekalipun yang kita ajukan jumlahnya juga banyak, tapi yang dipilih juga masih melalui proses seleksi dari Kementerian Agama. Tapi mudah-mudahan ini kita ikhtiar dulu, dan ini menjadi kesempatan buat teman-teman untuk mendapatkan beasiswa berprestasi atau beasiswa prestasi dan akademik dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam semangat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan semangat ya. Kami dari Universitas Internasional Batam atau UIB ingin memberikan kabar baik untuk teman-teman semua. Sebagai universitas swasta terbaik di kota Batam yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan pengajaran bagi generasi penerus bangsa, UIB telah berhasil mencapai berbagai macam prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. UIB juga telah bekerja sama dengan berbagai universitas dan mitra industri dalam dan luar negeri dengan 100% lulusannya dapat diserap di dunia kerja. Pada situasi seperti saat ini, UIB membuka kesempatan beasiswa penuh bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan sambil bekerja. Beasiswa ini memiliki banyak sekali benefit untuk calon mahasiswa loh. Beasiswa ini menggratiskan biaya gedung, biaya kuliah, biaya SKS, dan biaya praktek lab. Bahkan, peraih beasiswa ditempatkan kerja dengan mendapatkan gaji setiap bulan, mendapat bantuan uang saku dari pemerintah, dan peluang tinggal di asrama UIB dengan gratis. Wah, menarik sekali ya! Beasiswa ini berlaku untuk semua jurusan program sarjana yang ada di UIB, yakni teknik sipil, arsitektur, sistem informasi, teknologi informasi, manajemen, akuntansi, pariwisata, ilmu hukum, dan pendidikan bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang ada di Batam, apalagi luar Batam, tidak perlu khawatir karena pendaftaran dan ujian beasiswa dilangsungkan secara online dengan mengakses website pendaftaran.uib.ac.id. Ayo, tunggu apa lagi? Mari tetap meningkatkan kompetensi diri sendiri untuk kehidupan yang lebih baik. Jika bisa melanjutkan pendidikan dengan biaya lebih murah sekaligus mendapat penghasilan, kami rasa sudah saatnya untuk teman-teman mencoba. Sampai jumpa di UIB ya. Terima kasih. Halo insan Koperasi Astra. Sejak dulu, Koperasi Astra telah konsisten menyalurkan beasiswa kepada ribuan siswa berprestasi. Yeay! Tahun ini, Koperasi Astra membuka kembali peluang besar kepada anak para insan Koperasi Astra untuk mendapatkan kesempatan beasiswa loh. Mau tahu caranya? Yuk simak syarat dan ketentuannya. Adapun tahapan pendaftaran beasiswa sebagai berikut. Pertama, masuk ke website beasiswa.koperasi-astra.com. Kami menyarankan untuk menggunakan Google Chrome. Download dan pahami panduan di website. Selanjutnya, login username nomor anggota, password dengan format 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir. Jika tidak bisa login, silakan hubungi admin Koperasi Astra melalui menu live chat yang ada pada website. Kemudian, klik menu pendaftaran.
isi data anggota secara lengkap, dan isi data anak secara lengkap dan lampiran sesuai format dari Koperasi Astra. Setelah mengisi data dengan lengkap dan benar, halaman berikutnya adalah lampiran berdasarkan pilihan yang ditentukan sebelumnya. Lampiran maksimal 1 MB. Setelah data dan lampiran terisi dengan benar, klik Next untuk tahap seleksi pertama. Kemudian, pendaftaran akan terkirim ke HRD masing-masing dan selanjutnya akan diterima admin Koperasi Astra. Tunggu informasi lebih lanjut dari HRD masing-masing perusahaan ya. Dan inilah format lampiran surat keterangan dan buku rekening sesuai format yang diberikan Koperasi Astra. Pendaftaran beasiswa akan dimulai pada tanggal 3 Juli sampai 15 Agustus. Tuh, gampang banget kan cara daftarnya? Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan ajukan menggunakan fitur live chat di website beasiswa atau di nomor telepon 021 2124 2525. Nah, jangan lupa juga untuk selalu cek media sosial Koperasi Astra di @koperasiastra. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan beasiswanya di Koperasi Astra. Halo Sobat Muda, kamu salah satu yang aktif di medsos? Punya ribuan followers dan pengen dapat beasiswa kuliah? Beasiswa Gencraft cocok banget nih bagi sobat yang punya sertifikat UTBK dan berencana masuk perguruan tinggi. Gimana cara daftarnya? Gampang banget, yuk simak! Pertama, sobat simak syarat dan ketentuan beasiswa di sini. Langkah kedua, jika sobat memenuhi kriteria, mendaftar jalur seleksi UTBK terlebih dahulu melalui tautan pendaftaran. Tutorial mendaftar jalur UTBK juga dapat sobat simak di postingan ini ya. Untuk mendaftar beasiswa, silahkan akses tautan ini. Isi semua borang, dan klik submit untuk mengirim berkas. Dan tara, beasiswa berhasil didaftarkan. Silahkan tunggu pengumuman selanjutnya, dan selamat mencoba!